untuk mengobati penyakit mereka. Tapi ternyata terbukti sampai sekarang ramai itu rumah sakit, banyak orang yang sakit. Bukan obat yang menyembuhkan, nah itu ya, satu ya. Yakinilah bukan obat yang menyembuhkan. Tapi yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Obat ini hanyalah sekedar ikhtiar usaha kita. Tapi ketentuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang ini, saya punya pasien orang Bali Pungut. Dia itu sudah berobat ke Malaka sampai 3 kali. Ya, berobat ke Malaka sampai 3 kali. Dia punya benjolan kayak ya, daging tumbuh tapi sakit. Sudah dioperasi tapi tetap sakitnya makin jadi-jadi. Balik lagi ke Malaka sampai dokternya di sana bingung. Di Malaka itu bingung. Ini apalagi mau dia apa dibalik-balik sampai kakinya. Nah, ketika di ruqyah, alhamdulillah Allah ijabah doa kita itu saat itu. Alhamdulillah sekali aja ruqyahnya. Alhamdulillah sembuh. Dia perasaan dia seperti ada binatang yang keluar dari kakinya. Perasaan dia. Tapi saya melihat nyata di belakang ibu itu ada kalajengking jalan gitu. Apa tempatan saat itu saya pegang kayu di darah, saya pukul. Padahal rumah dia termasuk orang yang terkaya di daerah itu. Rumahnya itu aja kuncinya itu pakai tampar. Ambil kuncinya, entah yang mana kuncinya tadi Ustaz. Kami nunggu di pagar sana, buka satu, biar sampai ke dalam ruangan. Saking banyaknya kunci ya. Sampai situ nih rumah memang udah inilah bersih dan keramik kan, memang udah. Nggak mungkin lah kalau sejarah ininya ada lipan atau kalajengking dalam rumah itu, saking bersih rumah itu kan. Tapi itulah dengan izin Allah keluar dianya, dan sampai sekarang alhamdulillah ibu itu sudah sembuh. Bahkan anak-anaknya, keluarganya kalau ada yang sakit diarahkan ke saya. Jadi itu saya bilang, padahal dia sudah mengeluarkan banyak uang. Sekali berangkat 30 juta ke Malaka untuk sembuh tadi. Berarti apa? Berarti yang menyembuhkan itu bukan obat. Kalau yang menyembuhkan obat, oke lah, yang sakit, yang susah-susah, yang nggak bisa beli obat. Nah itu kan. Tapi ternyata yang kaya-kaya pun banyak yang sakit yang nggak sembuh-sembuh. Sudah beli obat kemana, ke Amerika, bahkan impor obat-obatnya itu. Toh juga tidak ada kesembuhan yang ia dapat. Ternyata dia salah. Yang menyembuhkan itu Allah, bukan obat. Bahkan ada orang yang sudah menghabiskan puluhan juta untuk berobat, ternyata minum air ruqyah sembuh. Nah itu kan. Kalau Ustaz, semua hartaku sudah habis. Ini ada ibu-ibu. Ibu-ibu ini begitu mengandung 2 bulan, dia itu ngerasa sakit di perutnya, melilit-lilit. Saking sakitnya itu, dia menahankan sakit itu, dia gigit itu pakaiannya sambil menjerit terus sampai 11 hari 11 malam tidak ada makan, merasakan sakitnya. Berobat kemana-mana sudah capek lah. Sampai mobilnya dijual, semuanya harta-hartanya dijual, hampir habis uangnya. Ternyata sembuhnya di ruqyah. Cuma bacakan ayat-ayat, minum herbal, alhamdulillah sembuh. Nah padahal kalau harusnya uang yang banyak tadi itu harusnya udah menyembuhkan kalau memang obat yang menyembuhkan. Tapi ini enggak. Jadi kalau sudah kita paham yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini mintalah kepada Allah. Jangan bersandar sama saya. Saya bukanlah seorang penyembuh. Yang menyembuhkan itu Allah. Saya cuma berdoa, ya Allah, sembuhkan saudaraku. Bagaimana mungkin saya sungguh-sungguh berdoa sementara orang yang sakit biasa-biasa aja, nggak sungguh-sungguh doanya supaya sembuh. Gimana mungkin bisa sembuh? Wah, nggak jelas itu Ustaz. Awak udah biasa, nggak sembuh juga. Nah, yang menyembuhkan itu bukan saya, yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh-sungguhlah minta sama Allah. Kalau seandainya obat itu didatangkan, obat yang paling hebat, contoh di Amerika misalkan, didatangkan ke sini, kalau Allah belum izinkan untuk sembuh, ya nggak sembuh. Tapi yakinlah
Ada waktu yang disiapkan oleh Allah untuk kesembuhan kita. Kamu sembuhnya nanti bulan sekian, jam sekian, tanggal sekian, kata Allah. Sudah ada waktunya itu. Jadi sabar saja kita menanti kesembuhan itu. Dan bukan berarti kita terus pasrah. Udahlah, nggak usah berobat-berobat. Orang sakit yang menyembuhkan Allah, bukan pula seperti itu. Yang sakit kan menyembuhkan Allah, nggak usah kita berobat, udah pasrah. Itu lain, namanya itu iktikal. Beda dengan tawakal. Tawakal itu berusaha, berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, hasilnya serahkan kepada Allah. Itu namanya tawakal. Kalau iktikal itu adalah perbuatan tercela, pasrah saja. Orang sakit kan yang Allah yang berikan. Kalau mau sembuh sembuh, mau mati mati, terserahlah. Ini namanya iktikal. Ini perbuatan tercela. Contoh, kita punya kereta. Kalau memang mau hilangnya itu, kunci kita taruh di kereta. Bahkan situ pula STNK-nya di situ kita buat. Ya ini namanya bunuh diri, bukan bertawakal kepada Allah. Yang dikatakan bertawakal kepada Allah, kita kunci dulu kereta kita, gembok, ya, taruh di tempat yang kira-kira aman. Kalaupun sudah seperti itu ternyata hilang, berarti itu sudah kehendak Allah, begitu ya. Itulah yang dikatakan tawakal. Jadi ada seorang sahabat datang sholat ke masjid, lalu ditanya oleh Rasulullah SAW, "Hai sahabatku, seingatku tadi kamu membawa unta, kemana untamu?" Apa kata sahabat? "Saya sudah pasrahkan kepada Allah. Kalau mau hilangnya itu, ya Rasulullah." Itu salah, kata Rasulullah. Tambat dulu untamu, ikat dulu untamu, barulah kamu pasrahkan kepada Allah. Sama seperti kita ini, datang kita ke sini, berdoa kita kepada Allah, minum herbal, minum ini dengan cara-cara itu. Nah, hasilnya serahkan sepenuhnya kepada Allah. Begitu ya. Maka hasilnya serahkan semua kepada Allah. Kalaupun belum sembuh, artinya ada hikmah di balik itu. Mungkin Allah belum tentukan ini kesembuhan itu. Mungkin apalagi yang salah dari aku, itu bisa jadi koreksi diri kita, gitu ya. Bahkan sahabat-sahabat Rasulullah SAW berkata, seandainya ada orang diobati dengan Al-Quran, nggak sembuh, maka dia juga tidak akan sembuh dengan yang lain. Itu kata sahabat-sahabat Rasul. Saking yakinnya dia dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran juga menerangkan, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Telah kuturunkan Al-Quran sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi bahasa Arab sembuh itu ada dua. Bahasa Arab sembuh yang pertama dawa. Dawa itu bahasa Arab juga, artinya juga sembuh. Tapi maknanya kadang-kadang menyembuhkan, kadang-kadang tidak. Baru yang kedua, syifa. Syifa itu artinya sembuh juga, tapi maknanya pasti menyembuhkan. Makanya Allah mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Telah kuturunkan Al-Quran sebagai yang betul-betul menyembuhkan, tidak ada keraguan baginya. Nah, sekarang pertanyaannya, yang disembuhkan apa oleh Al-Quran itu? Bukan langsung penyakitnya yang disembuhkan, tapi yang disembuhkan oleh Al-Quran itu adalah jiwa kita. Loh, kenapa kok jiwa kita? Maka kata Rasulullah SAW, di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging, yang apabila daging itu baik, maka baiklah sekujur tubuh kita. Kalau daging ini buruk, maka buruklah sekujur tubuh kita. Apa itu? Dianya adalah hati atau qalbu atau jiwa. Kalau jiwanya sehat, jadi disehatkan oleh Quran tadi, maka sehatlah sekujur tubuhnya. Semua penyakitnya akan keluar dari tubuhnya, apapun jenis penyakit. Kalau jiwanya sakit, itulah yang sering banyak sakit yang inilah, sakit kepala sebelah lah, sakit itulah, sakit inilah. Itu kenapa? Karena jiwanya sakit. Jadi untuk menyembuhkan jiwanya itulah dengan terapi Al-Quran. Ketika kita mau sembuh dari Al-Quran, jangan setengah-setengah mengikuti Al-Quran. Contoh, kita ini sekarang kan mau sembuh ini dari Quran.
ya kan? Nah, yang pertama adalah bertaubatlah sungguh-sungguh kepada Allah akan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, terutama dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Dia hanya tangkal-tangkal, jimat-jimat, ya. Nah, itu taubatinlah. Kalau ada, bakar, buang dari rumah, angkat semuanya benda-benda sihir yang ada. Kalau itu masih ada, mau obat apapun yang kita pakai, toh tidak akan menyembuhkan. Kenapa? Allah marah. Dan Allah tak mau dengar orang yang memakai seperti itu. Nah itu ya. Nah setelah itu, setelah kita minta kepada Allah, sehatlah jiwa kita, bersihlah jiwa kita, maka semua penyakit kita akan keluar dari tubuh kita. Caranya bagaimana? Caranya ikutinlah Al-Quran, jangan setengah-setengah. Apalagi terutama para ibu-ibu, adik-adik yang perempuan, jangan lagi dibuka rambutnya, pakailah jilbabnya. Karena begitu kalian buka jilbab itu, buka aurat kamu, disitulah masuk setan ke dalam tubuh kita. Dari rambut itu masuk. Padahal malam sudah kita buang, besoknya masuk dia lagi. Malam kita buang lagi, besoknya masuk dia. Nah, makanya apa? Ikutinlah Quran, kata Quran, pakailah hijabmu. Nah, pakai hijabnya lagi. Yang perempuan, yang laki-laki tak pala. Nah, nggak perlu pakai hijab laki-laki. Nah, jangan pula nanti adik-adik pakai hijab pula lagi. Kata Ustadz pakai hijab biar nggak masuk setan, gitu ya. Jadi pakailah hijabnya, jangan lagi dibuka. Kalau di dalam rumah Ustaz, dalam rumah tidak apa-apa, di rumah kita kan, seperti ibu dengan anak-anak tidak masalah. Tapi kalau keluar rumah, baru pakai. Supaya apa?